Kalian tahu tidak bagaimana cara mengatasi konflik dengan teman? Hai teman-teman semuanya, sebelum bahas lebih lanjut, apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat ya, amin. Kalian pernah tidak bertengkar atau mempunyai konflik dengan teman kalian? Kira-kira apa ya yang membuat kalian bertengkar atau membuat konflik itu terjadi? Lalu bagaimana kalian mengatasi konflik itu? Nah, jika kalian belum mengetahui solusinya, don't worry. Karena saya punya solusinya. Yuk, simak materi setelah ini untuk dapetin solusinya. Tonton ya sampai akhir. Seorang teman atau sahabat adalah seseorang yang juga penting dalam hidup selain kedua orang tua maupun saudara kandung, adik maupun kakak. Pastinya seorang teman adalah seseorang yang juga menolong saat kita sedang membutuhkan bantuan. Begitupun sebaliknya. Teman atau sahabat adalah seseorang yang memiliki hubungan dekat dan saling percaya, mendukung satu sama lain dalam berbagai situasi, serta berbagi kebahagiaan dan kesedihan. Hubungan ini dibangun atas dasar pengertian rasa hormat dan kejujuran. Pertemanan dapat mengambil berbagai bentuk tergantung pada dinamika hubungan antar individu. Beberapa bentuk umum pertemanan melibatkan yaitu: pertama, ada pertemanan dekat yang dimana hubungan erat dan intim, individu saling berbagi pikiran, perasaan, dan pengalaman secara mendalam. Yang kedua, ada pertemanan sebaya, yaitu teman sebaya merujuk kepada individu atau kelompok orang yang memiliki usia, tingkat perkembangan, atau status sosial yang relatif sama. Teman sebaya biasanya berbagi pengalaman, minat, dan tantangan yang serupa karena kesamaan konteks kehidupan mereka. Hubungan dengan teman sebaya dapat memiliki dampak yang positif dalam pengembangan sosial, emosional, dan psikologis individu karena memfasilitasi pertukaran ide, dukungan, dan interaksi sosial yang relevan dengan tahap kehidupan yang sedang mereka alami. Yang ketiga, ada pertemanan kerja, yaitu hubungan yang terbentuk di lingkungan kerja. Seringkali, pertemanan ini didasarkan pada kesamaan profesi dan interaksi sehari-hari di tempat kerja. Yang keempat, ada pertemanan online, yaitu hubungan yang berkembang melalui platform online atau media sosial, di mana individu tidak berinteraksi tanpa pertemuan fisik secara teratur. Yang kelima, ada pertemanan lama, yaitu hubungan yang telah berlangsung selama waktu cukup lama, seringkali melewati berbagai peristiwa dan tahapan kehidupan. Yang keenam, ada pertemanan luar negeri, yaitu hubungan dengan individu dari latar belakang atau budaya yang berbeda. Mungkin saja melibatkan pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih luas. Penting untuk diingat bahwa setiap pertemanan unik dan karakteristiknya dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan tahapan kehidupan individu yang terlibat dalam hubungan tersebut. Konflik berasal dari kata kerja Latin converge, yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik adalah ketidaksetujuan atau pertentangan antara dua atau lebih pihak yang dapat muncul dalam berbagai konteks, seperti hubungan personal, kelompok, organisasi, atau negara. Konflik
bisa terjadi karena perbedaan nilai, kepentingan, tujuan, atau persepsi antara pihak-pihak yang terlibat. Sifat konflik dapat bervariasi, mulai dari konflik kecil yang bersifat pribadi hingga konflik besar yang melibatkan banyak pihak dan memiliki dampak yang luas. Konflik juga dapat dikelola dan diselesaikan melalui berbagai strategi, termasuk komunikasi efektif, negosiasi, dan mediasi. Ada beberapa macam konflik, termasuk yang pertama, konflik internal terjadi di dalam diri seseorang seperti konflik antara nilai-nilai pribadi atau perasaan yang saling bertentangan. Yang kedua, yaitu konflik interpersonal terjadi antara dua individu atau lebih, seperti konflik antara teman, keluarga, atau rekan kerja. Yang ketiga, yaitu konflik intragrup, muncul di dalam suatu kelompok atau tim, misalnya perbedaan pandangan dalam suatu tim kerja. Yang keempat, konflik antar grup terjadi antara dua kelompok atau lebih, seperti konflik antar negara, kelompok etnis, atau agama. Yang kelima, konflik fungsional, konflik yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kelompok atau individu, misalnya memunculkan ide-ide baru atau meningkatkan kreativitas. Yang keenam, konflik disfungsional, konflik yang merugikan dan dapat menghambat kemajuan atau hubungan. Nah, untuk konflik dengan teman sebaya, termasuk ke dalam konflik interpersonal. Adapun cara menyelesaikan konflik dengan teman sebaya, yaitu yang pertama, komunikasi terbuka. Sampaikan perasaan dan pandanganmu yang secara jujur, tetapi dengan cara yang tidak menyerang. Dengarkan juga pendapat temanmu dengan seksama. Yang kedua, ajukan solusi bersama. Diskusikan solusi bersama untuk menyelesaikan konflik. Temukan titik temu di antara berbagai ide dan usulan untuk mencapai kesepakatan yang adil. Yang ketiga, hindari emosi berlebihan. Berbicaralah dengan tenang dan hindari ekspresi emosi yang berlebihan. Emosi yang tidak terkontrol bisa memperburuk situasi. Yang keempat, berempati. Cobalah untuk memahami perspektif temanmu, menunjukkan empati dalam membantu menciptakan pemahaman dan meredakan ketegangan. Yang kelima, memberikan ruang untuk pendinginan. Jika situasi memanas, beri waktu dan ruang untuk pendinginan. Terkadang melepaskan ketegangan sejenak dapat membantu kembali dengan pikiran yang lebih jernih. Contoh konflik yang pernah dialami oleh teman sebaya meliputi yang pertama, perbedaan pendapat. Misalnya, konflik muncul karena teman memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda tentang suatu isu atau keputusan tertentu. Yang kedua, persaingan. Terjadi ketika teman bersaing untuk mencapai tujuan yang sama seperti prestasi, akademis, atau keberhasilan dalam suatu bidang. Yang ketiga, perbedaan nilai. Konflik dapat timbul karena perbedaan nilai moral atau etika antara teman-teman sebaya. Yang keempat, kesalahpahaman. Konflik bisa berasal dari kesalahpahaman atau kurangnya komunikasi yang baik antara teman. Yang kelima, isu persahabatan. Mungkin ada konflik terkait dengan kepercayaan, kejujuran, atau perasaan diabaikan dalam hubungan persahabatan. Yang keenam, perasaan cemburu. Cemburu atas prestasi atau perhatian dapat memicu konflik di antara teman sebaya. Dan yang ketujuh, masalah kompetitif. Misalnya bersaing dalam kegiatan atau olahraga tertentu bisa menimbulkan konflik. Dan yang kedelapan yaitu gosip. Konflik bisa muncul akibat gosip atau rumor yang tersebar di antara teman sebaya. Penting untuk menangani konflik dengan bijaksana, memahami perspektif masing-masing, dan mencari solusi bersama untuk memperbaiki hubungan.
Nah, teman-teman, setelah menonton video pendek sebelumnya, teman-teman bisa menjawab soal berikut ini ya. Yang pertama, konflik apa sih yang sedang terjadi pada pertemanan di video tersebut? Menurut teman-teman bagaimana? Kalau menurut kami, Nugraini mempunyai teman yang tidak setia. Setelah ia mendapatkan musibah, teman-temannya sudah tidak peduli lagi karena ia dianggap miskin dan tidak setara dengan temannya. Teman-teman bisa tulis di komentar ya jawaban kalian seperti apa. Yang kedua, pada video tersebut mengapa konflik itu bisa terjadi? Konflik itu bisa terjadi karena berawal dari Nugraini yang bercerita di grup bahwa ia sedang mengalami kesulitan dengan harapan ia mendapatkan support dari teman-temannya, tetapi justru yang ia dapatkan teman-temannya tidak peduli dengannya dan ia dijauhi oleh teman-temannya. Menurut kalian bagaimana? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang terjadi pada Nugraini setelah mendapatkan respon dari teman-temannya? Menurut kami, Nugraini merasa sedih dan kecewa atas respon dari teman-temannya. Ia pikir dengan pertemanan lamanya, teman-temannya bisa menerima dia. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara supaya Nugraini tidak mengalami trauma dengan pertemanan atau persahabatannya? Pertama, berikan diri Anda untuk menyembuhkan. Yang kedua, bicarakan perasaan Anda dengan seseorang yang dapat dipercaya. Ketiga, pertimbangkan untuk menetapkan batasan sehat dalam membangun hubungan baru. Pertanyaan selanjutnya, apa yang seharusnya dilakukan teman-teman Nugraini setelah mendapatkan berita sedih dari Nugraini? Menurut kami, seharusnya teman-teman Nugraini memberikan dukungan pada Nugraini yang sedang mengalami kesulitan dan tidak seharusnya teman-temannya mengatakan hal yang menyakitkan dan tidak menerima menjadikan temannya lagi karena pada dasarnya semua manusia itu sama. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan teman-teman setelah menonton penjelasan video dan pertanyaan dari kami? Apa yang kalian dapatkan setelah menonton itu semua? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. 카메라.